Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ila al-huda wa du'a ila al-khair ibtigha'an mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa husnul khatimah indal maut wa ala nawasalafatus salihin wa ala nawajimil masyayikhana wa ma'alimina. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana bi niyatihim. Allahumma ja'al nafsana mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila ruh khususan sahibul kitab itu hasral ulumul qarabin al-imam al-habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus Ba'alawi rahimallahu ta'ala wa nafana bihi bi ulumihi barakatihi bi asrarihi في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم أن الله يؤتي درجات بالجنة ويكثر مثوباتهم ويذوب بحسناتهم ويحفظون بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلونا فضل الدين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yarhamkumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terasa nikmat yang diberikan oleh Allah ini sampai kita bisa duduk berkumpul di rumah Allah ini, sama-sama kita meneruskan rutinitas sebagaimana biasa kita setiap bulan di dalam mengambil warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sering Habib sampaikan dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada kita sholat sunnah 1000 rakaat. Duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu itu lebih baik daripada kita mengurus 1000 jenazah. Duduknya kita, hadirnya kita di majelis ilmu lebih baik daripada kita menjenguk 1000 orang sakit. Ini luar biasa yang kita dapatkan pada hari ini. Tentu hal yang istimewa yang sudah lama kita nanti-nantikan. Selama turunnya COVID-19, banyak sekali kekurangan yang kita rasakan. Betul? Banyak sekali kekurangan yang kita rasakan, yang dibatas-batasi, yang diambil, yang dihilangkan. Tapi alhamdulillah, insyaallah, mudah-mudahan itu ada hikmahnya. Hikmahnya salah satunya mungkin
kita merasakan bagaimana rasanya kalau jauh daripada ilmu, yang mungkin setiap hari di bulan Rajab mendapatkan majelis ilmu terputus. Di bulan Ramadan biasanya ada kultum, ada kuliah subuh, tidak ada. Nah, ketika kita merasakan saat ini adanya majelis ilmu, lain antusias dan semangatnya itu, subhanallah. Hanya orang yang benar-benar rindulah yang ingin hadir di majelis ilmu. Orang yang benar-benar rindu dengan ilmu, ketika libur lama, maka dia rindu ketika ada hal yang di situ membahas ilmu, maka dia yang antusias, yang bermotivasi, yang semangat untuk hadir di situ. Itu orang-orang yang rindu dengan majelis ilmu. Tapi kalau dia ketika adanya majelis ilmu, dia anggap biasa saja, atau tidak ada perasaan untuk ikut serta, berarti selama ini yang dia hadiri sebelum musibah ini, itu semua hanya karena nafsu. Itu semua hanya karena nafsu. Ini tercantum di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah satu nikmat kalau Allah akan memberikan hidayah pada orang tersebut adalah himmah, semangat. Ada pada orang tersebut himmah, semangat. Semangat dalam apa? Semangat di dalam hadir di majelis-majelis ilmu. Ini perihal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kita bersyukur, sangat bersyukur. Alhamdulillah. Kira-kira senang tidak? Ibu-ibu senang, Bu? Ini yang muda-muda ini senang tidak ada yang majelis? Senang ada majelis atau senang ada majelis? Dua-duanya ya. Ya. Ini perihal. Kita alhamdulillah, kita senang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang tulus mengambil warisan baginda Rasulullah SAW, yang ikhlas mengambil ilmunya baginda Rasulullah SAW, yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan agung Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Huda, Nabiul Rahmah, rahmatan lil alamin, wa huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana sering kita sampaikan. Solawat kepada Nabi Muhammad ini adalah jawaban dari semua permasalahan. Solawat kepada Nabi Muhammad ini adalah jawaban dari semua permasalahan. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad ini adalah kesembuhan dari semua penyakit. Mungkin pernah mendapatkan video dari guru kita Al-Habib Abdullah Al-Muhdar, yang mana beliau bercerita ada seorang soleh yang mimpi Rasulullah bertanya soal keadaan sekarang, musibah COVID-19 ini, apa obatnya? Maka kata Rasulullah SAW, obatnya adalah perbanyak sholawat kepadaku, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Dan kemarin itu kita dapat dari perkataan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, obat yang ampuh, yang paling ampuh, yang paling mustajab untuk menyembuhkan penyakit, menghilangkan penyakit, mengangkat bala dan musibah adalah sodakoh.
Obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit dan mengangkat semua bala adalah sedekah. Ini dawu mardakum bis sadaqah wa hasinu amwalakum biz zakah. Kata Rasulullah, obati penyakit kalian dengan bersedekah, jaga harta kalian dengan mengeluarkan zakat. Ini obat yang paling ampuh, kata Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Siapapun yang sakit, kalau diobati dengan bersedekah, insya Allah sembuh. Kecuali kalau memang takdir menuliskan dia begitu, atau memang ajal yang memang sudah menanti. Nah ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nurkholis. Kita masih dalam suasana Syawal. Habib pun mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata kepada ibu-ibu selama majelis-majelis kita. Kalau ada salah ucap kepada hadirin saudara, bapak-bapak, kalau ada salah ucap mohon dimaafkan. Dan kepada Allah kita mohon ampun, dan kita minta agar amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nih, ada tak tanda-tanda amal kita diterima di Ramadan? Ibu-ibu, terasa ada amalnya diterima oleh Allah? Bapak-bapak, terasa ada amalnya diterima oleh Allah? Mau tahu tanda-tandanya? Tanda-tanda amal ibadah kita diterima, khususnya Ramadan yang kemarin. Tanda-tanda Ramadan kemarin diterima oleh Allah adalah ibadah yang kita lakukan selama di Ramadan, kita lanjutkan di Syawal, di Zulqaidah, di Zulhijjah, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita melanjutkan Al-Quran tetap kita baca, berarti bacaan Al-Quran di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah. Kalau sholat sunnah witir dilanjutkan selama Ramadan, kita melakukan sholat sunnah witir, sehabis Ramadan witir tetap kita lakukan, di Syawal tetap kita lakukan, alamah, itu tanda witir yang kita lakukan di Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kebalikannya, yang biasa witir habis makan ketupat lupa witir, yang ingetnya puntir. Tahu enggak puntir? Makanan itu. Makanan yang dari beras yang bentuknya lancip kayak itu orang Palembang makanannya puntir. Makanannya dari beras kayak lontong tapi dia sudah ada rasa. Itu lancip dibungkus daun pisang. Namanya puntir. Gara-gara makan puntir lupa witir. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mau amal kita diterima oleh Allah, teruskan amal yang kemarin. Amal yang kemarin diteruskan, di Ramadan diteruskan. Yang biasa bersedekah, jangan diputuskan sedekahnya. Yang biasa melakukan zikir, sholawat, ataupun tahlil, tahmid, takbir, tasbih, teruskan sehabis Ramadan. Puasa sunnah dilanjutkan. Agar kenapa? Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjutkan kembali dari pembacaan kitab Idah Asrar Ulumul Muqarrabin karangan Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus Ba'alawi rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi bi barakatihi bi asrarihi bid darain amin. Ini pasal dikatakan oleh beliau, paslun qad yakunu qalbu asiyan wa jawarih ta'i'ah kama
Dikatakan kata beliau, bisa jadi apa? Bisa jadi hati bermaksiat sedangkan anggota badan taat. Hati bermaksiat, anggota badan taat. Hatinya bermaksiat, anggota badannya taat. Ini bisa terjadi. Bisa terjadi kepada kita. Hati ini maksiat, tapi anggota badan sedang sholat. Anggota badan sedang duduk di majelis. Anggota badan sedang bertasbih, sedang bertahmid. Anggota badan sedang berzikir, tapi hatinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. God yakunu, kata beliau. Bisa terjadi hal yang seperti ini. Bisa terjadi. Kama god yakunu insan alim lisan jahil goleb. Sebagaimana bisa terjadi ada orang yang pintar ngomong tapi hatinya bodoh. Ngomongnya pintar, bersilat lidah dia pintar, tapi jahil al-goleb, hatinya bodoh. Pintar ngomong, wah subhanallah, kalau menjelaskan soal corona, pokoknya begini, obatnya begini. Tapi dia sendiri ketakutannya luar biasa dengan corona. Takutnya luar biasa dengan corona. Kalau ngomong, sudah seperti memiliki benteng atau obat yang ada pada dirinya. Ini. Lisannya alim tapi hatinya jahil. Wahadal fasal azim, dan ini perlu perenungan karena ini pasal-pasal yang luar biasa, yang agung, yang akan dibahas oleh Al-Habib Muhammad Ali Idrus ini. Kata beliau tanbani ala asya' muhimmah. Ini berdiri atas segala sesuatu yang sangat penting untuk kita memperhatikan maksiat yang ada di hati. Ibu-ibu, Bu, Pak, maksiat anggota badan lebih rendah dibandingkan maksiat hati. Maksiat hati lebih parah daripada maksiat anggota badan. Maksiat anggota badan parah, maksiat hati lebih parah lagi. Maksiat anggota badan buruk, maksiat hati lebih buruk lagi. Apalagi kalau ada dua-duanya. Ada dua-duanya. Hati bermaksiat, anggota badan bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Dikatakan kata Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, ibu-ibu, bapak-bapak, dikatakan kata Al-Habib Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, mustahil kalau orang mengaku hatinya bersih, anggota badannya taat, anggota badannya maksiat. Mustahil orang tersebut mengaku-ngaku hatinya bersih kalau anggota badannya bermaksiat. Mustahil. Banyak sering kita dengar apa? Jilbabkan dulu hatimu sebelum jilbabkan kepalamu. Saya walaupun tidak pakai jilbab tapi hati saya bersih. Mustahil. Itu mustahil itu. Itu omong kosong namanya. Itu tong kosong nyaring bunyinya. Tidak ada yang namanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang bermaksiat itu hatinya bersih. Tidak ada. Hatinya itu berpenyakit. Nah, dikatakan kata Habib Muhammad, kata beliau, tagarrub ilallah ta'ala yakunu bi fi'li ta'at. Mendekatkan diri kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali apa? Kecuali dengan melakukan ketaatan. Mendekatkan diri kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan ketaatan.
Dan yang kedua, wajtinabul ma'asi, dan menghindari kemaksiatan. Ini dua. Ibu-ibu, bapak-bapak, cara mendekatkan diri kepada Allah ada dua. Satu, fi'lit ta'at, melakukan ketaatan. Dua, ijtinabul ma'asi, menjauhi dari kemaksiatan. Ini dua. Untuk tagarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, aham, dan yang paling penting dari dua ini, apa? Ijtinabul ma'asi, menjauhi diri dari kemaksiatan. Yang paling penting dari dua ini, ijtinabul ma'asi, menjauhi diri dari kemaksiatan. Kalaupun kita tidak memiliki amal yang banyak, Al-Quran tidaklah satu hari itu membaca satu juz, tidak, atau satu bulan tidaklah mengkhatamkan Al-Quran, tidak. Kita melakukan semampunya kita. Salat wajib 5 waktu kita lakukan, sunnah kita lakukan semampu kita. Tapi kita punya kehebatan apa? Kita bisa menghindari diri dari kemaksiatan. Kita bisa menghindari diri dari kemaksiatan. Ini lebih afdol daripada orang yang banyak taat, banyak ibadat, tapi maksiat tetap jalan. Maksiat tetap jalan. Ya, dua-duaan tetap jalan. Jalan bareng tetap jalan. Kumpul bukan muhrim tetap jalan. Alasan rapat. Tetap jalan kemaksiatan. Amalnya banyak, luar biasa. Tapi masih lebih hebat orang yang amal yang sedikit, tapi dia bisa menghindari dari semua kemaksiatan. Nah, ini. Minal ikstar minat ta'at ma'at tasamuh fil tikab syai'in minal ma'thum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mana dia memberikan pondasi bangunannya dengan ketakwaan dan mencari daripada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini lebih baik daripada orang-orang yang membangun bangunannya tapi dengan jalan yang salah, dengan jalan kemaksiatan. Sama-sama bangun rumah, tapi ini bangun rumah bebas maksiat, ini bangun rumah tapi tetap maksiat. Ya. Ini kadang-kadang menjadi ujian untuk kita, ujian untuk anggota majelis, jemaah majelis, anak majelis, ibu majelis. Jadi godaan karena kadang-kadang merasa diri aman dengan topeng yang ada di badan, merasa diri aman dengan topeng yang ada di badan. Ini merasa diri aman dengan topeng jilbab syar'i, merasa diri aman dengan topeng peci baju koko, aman. Orang tidak akan bersangka buruk. Orang tidak akan bersangka buruk. Kenapa? Ini anak majelis tidak mungkin. Ini anggota majelis tidak mungkin. Merasa aman dari itu, diuji, digoda oleh syaitan. Ayolah, tidak apa-apa lah. Kau tenang saja, aman-aman saja. Minal jinnati waswas alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati waswas. Aman-aman saja, lanjutkan perjuanganmu. Ini perihal. Ini dikatakan lagi,
Qala ba'dul arifin, laisa man amila bitta'at sara ghariban minallah, lakin man ijtaba ma nahallah anhu sara ghariban minallah. Kata ulama al-arifin billah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang mengenal Allah, tidaklah orang-orang yang taat kepada Allah itu akan menjadi dekat dengan Allah, tidak. Walakin akan tetapi orang-orang yang menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah lah, itulah yang dekat dengan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa kata arifin? Tidaklah orang yang taat dengan Allah itu dia akan dekat dengan Allah, tidak. Yang dekat dengan Allah adalah orang yang sanggup meninggalkan kemaksiatan, itulah orang yang akan dekat dengan Allah. Yang sanggup meninggalkan kemaksiatan, itulah orang yang akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Apa alasannya? Li'annal a'malu minal bir wa fi'lil khair ya'manuhal barru wal fajir. Karena perbuatan baik itu, ibu-ibu, bapak-bapak, perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang buruk. Orang baik dan buruk bisa melakukan perbuatan baik. Bahkan orang kafir pun bisa berbuat baik. Orang tukang judi bisa nggak sedekah? Bisa. Orang tukang judi bisa nggak dia sholat? Bisa. Orang kafir bisa nggak berbuat baik? Bisa. Jadi kebaikan itu bisa dilakukan oleh orang baik dan oleh orang buruk. Tapi meninggalkan kemaksiatan tidak ada yang bisa kecuali hanya orang baik. Meninggalkan kemaksiatan tidak ada yang bisa kecuali hanya orang baik yang mampu meninggalkan kemaksiatan. Ini jadi catatan kita. Jadi catatan kita. Faqad yastaksir insan min a'mal bir. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan baik, wa nafsuhu ghairu zakiyah, tapi dia punya nafsu tidak dididik, dia punya nafsu tidak dilawan. Berapa banyak orang melakukan kebaikan tapi nafsunya tetap diikuti. Padahal Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini berapa banyak orang yang melakukan kebaikan tapi nafsunya tidak dia lawan, nafsunya tidak dia bantah, dia ikuti nafsunya, dia manut taat dengan nafsunya. Makanya perbuatan baiknya tidak bernilai di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya masyaallah hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak, ini dikatakan kata Al-Habib Muhammad Al-Idrus, beliau mengatakan, kalau kita tasahul, tahu tasahul? Menggampangkan, mudahkan, gampang lah, saya bisa, gampang lah, saya bisa menghindari itu, saya mudah, saya ada cara, ada trik untuk meninggalkan itu. Memudahkan meninggalkan kemaksiatan, memudahkan, menggampangkan, meremehkan dalam bentuk kemaksiatan, maka ini kata beliau, patufsidu alaihi qalbuhu min haitsu la yash'ur. Hatinya akan rusak tanpa dia sadari. Hati akan rusak tanpa kita sadari kalau kita meremehkan, menggampangkan melakukan kemaksiatan. Apalagi tidak pernah sedih kalau melakukan kemaksiatan, tidak pernah sedih, nangis saja tidak pernah. Selama Ramadan ada nggak ibu, bapak, selama Ramadan ada nggak malam itu kita meneteskan air mata? Ada nggak di 10 terakhir di Ramadan kita meneteskan air mata? Ada nggak di malam Jumat kita meneteskan air mata? Ada nggak satu malam dalam seminggu meneteskan air mata? Ada nggak satu bulan itu satu malam meneteskan air mata?
Ada nggak 1 bulan, 1 tahun, ada 1 hari, 1 malam kita meneteskan air mata? Kalau tidak ada, dalam 1 tahun tidak ada 1 malam, dalam 1 bulan tidak ada 1 malam, dalam 1 minggu tidak ada 1 malam, na'udzubillah min dalik. Alangkah keras, alangkah kerasnya kita punya hati. Tidak ada 1 malam pun kita nangis merengek-rengek di hadapan Allah. Tapi ketika kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan kedudukan, ketika kita kehilangan yang kita sayangi, menangis. Ketika kehilangan harta, HP hilang, nangis. HP hilang, nangis. Tapi tidak pernah nangis di hadapan Allah. Tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia bersedih. Nah, ini menandakan betapa kerasnya kita punya hati. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, saudara, jadi perlu menjadi pelajaran kita bersama. Qala Ka'ab al-Ahbar, tajid rajul yastakthir min a'mal bir wa la'allahu la yusawi inda Allah ta'ala jifatul himar ligatul ilmi. Wah, ini ibu-ibu, bapak-bapak, lihat ini. Kata Ka'ab al-Ahbar, beliau mengatakan, berapa banyak kita dapatkan orang yang banyak amalnya, tapi di sisi Allah tidak jauh beda dengan bangkai keledai. Berapa banyak orang yang banyak amalnya, tapi di sisi Allah tidak jauh beda alias sama dengan apa? Jifatul himar, bangkai keledai. Bangkai keledai, tidak jauh beda seperti bangkai keledai. Kenapa? Ada alasannya. Apa alasannya? Liqillatil ilmi, karena sedikit ilmunya. Banyak amal, ilmu ora ono. Amalnya banyak, ilmunya mafi, nggak ada ilmu. Ilmu tidak ada. Ilmu tidak ada. Di sisi Allah tidak jauh beda seperti jifatul himar, bangkai keledai. Dan orang yang banyak amal tapi di sisi Allah seperti bangkai keledai, 1, karena sedikit ilmunya, 2, ama qalbuh wa basiratuh, karena hatinya buta, mata hatinya tertutup. Hatinya buta, mata hatinya tertutup. Makanya di sisi Allah tidak jauh beda dengan bangkai keledai. Wa tajidur rajul yanam bil lail, tapi ada orang, ibu-ibu, bapak-bapak, tapi ada orang malam dia tidur, siang dia nggak puasa. Kalau orang yang pertama tadi, malam dia qiyamul lail, siang dia puasa, tapi di sisi Allah tidak jauh beda seperti bangkai keledai. Kalau yang kedua ini, siang malam dia tidur, siang dia nggak puasa, maksudnya nggak puasa sunnah, tapi indallah, di sisi Allah bisa jadi minal muqarrabin, bisa jadi dia tergolong golongan orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Karena 2, memiliki ilmu dan memiliki hati yang tidak mati. Dan 5, qasamalahu minal aql, dan Allah hidupkan, Allah nyalakan akalnya. Kita ini banyak punya akal tapi tidak hidup. Akal ada, tapi akalnya tidak hidup. Akalnya nggak berfungsi. Lobet, lobet burung tidak? Lobet. Dia punya akal lobet, nggak dicas. Dia punya akal nggak dicas. Makanya amalnya itu di sisi Allah tidak jauh beda seperti jifatul himar. Tapi kalau akalnya hidup, maka
akal ini akan mengarahkan dia, mengiring dia ke jalan yang benar, dan disopiri oleh ilmu yang menjadi sopir. Akal kanan-kanan, kiri-kiri, sopir, ilmu membawa ayo. Tapi kalau tidak punya hati yang hidup, akal pun tidak ada, ilmu pun minimal atau minim, maka amal yang banyak di sisi Allah tidak jauh beda seperti jifatul himar. Ini fahadhil a'mal asral ghamidah wa qawaid azizah ma kullu min man dakhala fiha bana asaruha alaih idza a'mal tahtat ila adab latifah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dikatakan kata beliau, semua ini memiliki rahasianya. Kita tidak boleh bersuuzon dengan orang. Ini puasa sunnah nggak pernah, malam tidur, nggak pernah tahajud, nggak pernah ini, puasa Syawal lewat, puasa enggak, makan terus, makan terus. Tidak boleh kita bersuuzon dengan orang. Kenapa? Karena rahasia ada pada Allah. Rahasia ada pada Allah. Bisa jadi orang yang kita pandang remeh tersebut, karena zahir kita melihatnya dia hanya melakukan yang wajib saja, bisa jadi dia lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Karena dia mampu meninggalkan kemaksiatan. Kita belum mampu meninggalkan kemaksiatan. Dia mampu meninggalkan kemaksiatan, dia hanya melakukan yang wajib saja, tidak lebih. Tapi dia mampu meninggalkan kemaksiatan. Kita belum mampu meninggalkan kemaksiatan. Walaupun kita puasa Ramadan, puasa sunnah Syawal, malam tahajud, tapi kemaksiatan masih step by step, lanjut terus. Nah ini puasa sunnah enggak, malam enggak tahajud, tapi 5 waktu jalan, wajib jalan, dan dia punya kemampuan apa? Dia mampu meninggalkan maksiat. Ini ada asrar, ada rahasia yang Allah berikan pada orang tersebut. Nah ini perihal. Makanya masyaallah hadirin, semua amal ini butuh dengan adab. Ilmu tanpa adab seperti buat roti tanpa gandum. Apa gambarannya? Buat roti tanpa gandum, nggak bisa kan? Nggak mungkin jadi roti. Begitulah kalau ilmu tanpa adab. Ilmu tanpa adab bagaikan buat roti tanpa gandum, hanya garam saja. Garam saja tanpa gandum, maka tidak akan jadi roti. Tapi kalau adab, dengan ilmu, roti dengan garam digabungkan, maka jadilah pempek godo-godo. Roti tanpa garam masih ada, tapi nggak enak. Adab tanpa ilmu, orangnya beradab, orangnya berakhlak, tapi nggak punya ilmu, masih enak lihatnya, tapi tidak enak rasanya. Dilihat enak, roti tanpa garam enak nggak dilihat? Enak dilihat, rasanya kurang. Gitulah kalau orang punya adab tapi tanpa ada ilmu. Nah ini makanya amal tahtaj ila adab. Amal itu membutuhkan adab. Adab zahir dan adab batin dibutuhkan. Dengan adab zahir dan adab batin ini akan membuat amal ibadah kita makbul indallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan hati kita dihidupkan oleh Allah subhanahu
wa ta'ala, dan kita tidak termasuk insyaallah amal kita yang kita lakukan ini tidak termasuk amalan yang mardud indallah, ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan dikatakan lagi ini ada obat, ibu-ibu bapak, obat dari Habib Muhammad, obat resep, mau tidak? Resep apa? Man aroda an yatanawwar qalbuh, resep bagi orang yang ingin hatinya bercahaya. Resep bagi orang yang ingin hatinya bercahaya. Resep yang bagi orang yang ingin hatinya hidup terang. Apa resepnya? Kata beliau yang pertama, fal yuhasibu nafsah. Yang pertama, sering-seringlah introspeksi diri, sering-seringlah mengkoreksi diri, menghisap, menghitung, melihat, menilai diri sendiri. Jangan menyibukkan diri menilai orang. Tidak usah dinilai pemerintah bagaimana, tidak usah, nilailah kita sendiri. Tidak usah menilai bagaimana Jokowi, tidak usah, nilailah diri sendiri. Tidak usah menilai siapapun, tidak usah, nilailah diri kita sendiri. Biar hati kita menjadi yatanawwar, menjadi bercahaya. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, wala yatasamah firtikab syai'in min subhah wal muharram. Jangan memberi kesempatan, jangan memberi keringanan di dalam segala bentuk kesyubhatan dan haram. Jangan memberi keringanan ataupun kemudahan ataupun kesempatan segala bentuk yang syubhat dan yang haram. Jangan diberikan keringanan, jangan diberikan kemudahan, jangan diberi kesempatan segala bentuk yang syubhat dan segala bentuk yang haram. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Waliyajtahid fi jtinabil asam mahma amkan. Berusaha, bersungguh-sungguh untuk menjauhi segala bentuk dosa semaksimal mungkin. Berusaha menjauhi, bersungguh-sungguh menghindari segala bentuk asam, segala bentuk dosa semaksimal mungkin. Jangan seminimal mungkin, semaksimal mungkin. Harus mampu, tidak ada kata tidak mampu, harus mampu meninggalkan kemaksiatan. Nah, dengan tiga ini kata beliau, yang pertama introspeksi diri, yang kedua jangan memberikan kesempatan kemudahan di dalam subhat dan haram, yang ketiga bersungguh-sungguh menghindari dari segala bentuk kemaksiatan dosa. Ini tiga. Ini resep untuk yatanawwar, untuk membuat hati menjadi terang, membuat hati menjadi bercahaya. Ini resep dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus sahibul kitab, yang mengarang kitab Idah Asrar Ulumin Muqarrabin. Nah ini dikatakan beliau, fa inna dzalika asal kasir nafa wal mujarrab. Ini mujarrab kata beliau. Mujarrab arti mujarrab tuh pasti qabul, pasti hati akan terang, pasti hati akan bercahaya. Wa dzalika yasrah sadr, hati akan lapang. Hati akan lapang. Wa yusakkin nafsu, dan nafsunya akan tenang. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari golongan laki-laki ataupun dari golongan perempuan, maka kami akan buat kehidupannya itu kehidupan yang thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bagus. Fid dunya, fil barzakh, fil akhirah. Di dunia, di dalam barzakh, di dalam akhirat. Kita memiliki kehidupan tiga lagi. Alam arwah sudah kita lewati.
Alam rahim sudah kita lewati, alam dunia sekarang kita berada di dalamnya, masih ada dua lagi, alam barzah dan alam kubur. Kalau kita man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Tapi ingat, Ibu, Bapak, ingat, Allah juga memberikan peringatan. Apa? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, barang siapa yang hidup di dunia ini berpaling dari aku, berpaling mengingat Allah, berpaling daripada zikir, berpaling daripada sholat, berpaling daripada mengingat Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan dongka. Allah akan berikan kesempitan dalam kehidupannya, susah terus, banyak duit susah, katik duit tambah susah, susah. Kenapa? Karena a'rid, berpaling daripada mengingat Allah. Bukan hanya susah di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kelak di hari kiamat kami bangkitkan dia dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Di dunia bisa melihat, di akhirat dia tidak bisa melihat. Gara-gara apa? Gara-gara di dunia dia berpaling akan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini fasal yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Syekh Ali Idrus. Jadi ringkasnya kita disuruh untuk apa? Ringkasnya kita disuruh untuk memperhatikan ketaatan hati. Ketaatan hati itu harus diperhatikan. Kenapa? Karena maksiat hati lebih parah daripada maksiat badan. Tapi mustahil orang yang melakukan maksiat badan hatinya tidak bermaksiat, hatinya pasti bermaksiat. Kemudian yang kedua, apa kata beliau? Amal yang banyak belum tentu orang itu dekat dengan Allah. Kenapa? Karena amal yang banyak bisa menjadikan orang tersebut di sisi Allah seperti bangkai keledai. Kenapa? Karena sedikitnya ilmu dan tutup atau mati atau buta dia punya hati dan mata hatinya. Kemudian yang ketiga apa? Dan yang ketiga kata beliau, berusahalah untuk memberi cahaya pada mata hatimu dengan cara mengintrospeksi diri dan jangan memberikan kemudahan dalam hal yang syubhat dan haram, dan jauhi sejauh-jauhnya segala bentuk asam, bentuk dosa. Ini yang dikatakan oleh Habib Muhammad. Al-Fadlu, silahkan dari apa yang Habib sampaikan tadi, insya Allah memberikan manfaat dan keberkahan dari Habib Muhammad Ali Idrus. Dan sampai saat ini silahkan bagi ada orang yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan. Silakan. Ya. Mic, ada mic gak? Kasih. Ini mic-nya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib. Salam. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini yang susah untuk kita hindari, yaitu tentang menghindari kemaksiatan hati. Kami minta tips atau amalan-amalan khusus yang bisa kita ini selain koreksi diri, yang maksudnya mungkin sedekah atau apa ya Habib ya, bisa kita bisa
menangkal secepatnya lah supaya nggak sampai terjerumus ke hal yang tadi itu. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu-ibu, ada satu amalan yang diajarkan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus atau Habib Sa'ad dalam kitabnya, kitab syarah daripada Asmaul Husna, syarah daripada Asmaul Husna. Dalam kitab syarah Asmaul Husna ini ada amalan. Sebenarnya di dalam Asmaul Husna itu juga termasuk obat untuk hati, termasuk obat dalam hati. Seperti kita membaca, banyak membaca Ya Rahim, Ya Rahim. Ya Rahim ini membuat riqatul qalb, membuat hati kita menjadi lembut, membuat hati kita menjadi lembut. Minimal 1 hari 100 kali, minimal 1 hari 100 kali membaca ya Rahim. Dalam 1 hari membaca 100 kali itu ya Rahim. Itu untuk membuat hati kita menjadi lembut. Dan juga seperti ya Rahman, seperti ya Rahman. Ini ya Rahman ini 100 kali. Jadi ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Itu bisa membuat hati kita lembut, membuat hati kita insya Allah mudah menerima nasihat. Tidak memandang siapa yang memberikan nasihat, tidak memandang asal usulnya, tapi melihat apa yang dikatakan. La tandur man qol, undur ma qol. Jangan melihat siapa yang ngomong, tapi lihat apa yang disampaikan. Nah ini ya Rahim, ya Rahman, itu dari manfaat Asmaul Husna. Banyak lagi yang lain ada di kitab Asmaul Husna karangan Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus. Seperti apa, orang yang menjaga dirinya dengan membaca ya Quddus, ya Quddus. Ya Quddus ini dibaca ketika waktu zuhur. Ketika waktu zuhur dibaca mi'ata marrah, 100 kali. 100 kali membaca ya Quddus inda zawal, ketika waktu zawal, ketika waktu zuhur. Maka kana qalbuhu sofian, maka Allah akan berikan hatinya sofian, bersih. Allah akan berikan hatinya bersih. Kalau dibaca 1000, 2000 di malam hari, maka tuzilul bala an jisim wal qalb. Allah akan hindarkan, menghilangkan bala yang akan terkena di badannya dan di hatinya. Kalau dibaca di malam hari 1000, 2000 ya Quddus, ya Quddus. Itu silakan. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan? Jadi ada yang minta nasihat agar terhindar dari chattingan dengan lawan jenis, tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah ini, untuk menghindari diri dari chattingan lawan jenis, maka hindari cabut chat WhatsApp-nya, Messenger-nya, dicabut uninstall. Itu. Maka tidak akan chatting lagi sudah. Nah, tidak usah pakai paket. Tapi kalau tidak usah pakai paket, nanti numpang wifi. Itu enak, cabut bener itu chattingnya.
Sebenarnya itulah tadi. Syaitan itu tidak akan pernah ada kata henti. Walaupun kita tidak ada aplikasi chat, messenger atau yang lain, tapi masih ada cara lain lagi syaitan. Masih ada cara lain lagi syaitan. Apa? Bisa jadi dengan SMS. Akhirnya pusing kita, gak usah pakai HP dah sekalian. Sudah tidak punya HP, syaitan masih ada cara lain lagi. Apa? Lihat pihak kawan. Kawan tadi menyampaikan salam lah, beginilah, macam-macam. Karena syaitan tidak akan ada kata henti, tidak ada kata istirahat. Ada orang nanya dengan salah satu ulama, lupa Habib namanya, ya Syekh, adakah syaitan itu waktu istirahat? Kata beliau, kalau syaitan itu ada waktu istirahat, pada waktu itu kita akan tenang. Tidak ada waktu syaitan itu istirahat di tempat itu, tidak ada. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa saja contoh maksiat hati dan bagaimana mengobatinya? Maksiat hati sekarang yang menimpa kita apa? Corona tidak ada apa-apanya. Corona belum ada apa-apa, biasa corona ini. Berdamai dengan corona, kata Pak Jokowi. Tidak ada apa-apanya dengan corona, tapi penyakit hati yang menimpa kita sebab corona adalah suudzon, buruk sangka kita dengan kawan. Barulah kawan tuh batuk sedikit, cobalah, tidak usah ke masjid, tidak usah ke majelis. Kalau sudah batuk tuh buat takut. Itu penyakit yang lebih parah dari corona. Penyakit hati yang lebih parah dari corona apa? Suudzon, membuat kita berburuk sangka dengan orang. Baru itu, belum lagi yang lain, iri, dengki, dendam. Maka cara mengobatinya tadi yang seperti yang diajarkan tadi. Bisa membaca amalan yang diamalkan tadi, atau dengan introspeksi diri, jangan jauhi barang yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah berdosa kalau dulu menghafal Quran kemudian sekarang hafalannya itu tidak dimurojaah? Apakah berdosa? Maka segala sesuatu itu kalau dengan sengaja ditinggalkan, sesuatu yang sudah diusahakan, dihafalkan, dan dengan sengaja ditinggalkan tanpa ada udzur, maka itu termasuk penyepelehan, peremehan terhadap Al-Quran tadi. Tapi kalau kita tidak mampu karena uzur karena mungkin ada hal-hal yang lain, misalnya kita ada sekolah, ada menuntut ilmu yang lain, jadi hafalan Quran yang kemarin tidak sempat dimurojaah, itu uzur, tidak apa-apa. Tapi apabila kita dengan sengaja meninggalkan, tidak ada sedikit pun, walaupun seminggu sekali tidak ada murojaah Al-Quran, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, let bygone be bygone. Ujungnya minum baygon. Ini bisa dosa. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya suka ngantuk kalau baca Quran? Apa solusinya? Imam Ghazali itu kalau baca Quran itu sambil berdiri dan tangan kanannya memegang dinding, dan di dinding tersebut ada paku yang lancip atau besi yang tajam. Jadi ketika dia ngantuk, di Rubat Tarim itu dulu para ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini belajar di Hadramut, di Tarim dulu.
itu murojaahnya, mengulang hafalannya, mengulang pelajarannya di atas lantai 2 di pagar. Jadi kalau ngantuk nyampak ke bawah. Saking untuk melawan rasa kantuk. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Atas, guru Simtud Duror, guru Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, itu untuk malam bertahajud itu siap kopi untuk minum, kadang sampai 13 cangkir belum minum kopi untuk menghilangkan rasa kantuk. Itu perihal usaha. Yang namanya rasa ngantuk ini banyak faktor. Faktor banyak makan, banyak pikiran, itu banyak makan, banyak pikiran, atau kecapean. Nah makanya harus dibantu, didorong dengan apa? Didorong dengan kegiatan, minum kopi biar tidak ngantuk walaupun sedikit, atau ketika ngantuk bawa air yang semprot-semprot ke muka biar hilang rasa ngantuk. Harus cari cara untuk melawan syaitan. Kalau biasa makan banyak, kurangi, sedikitkan makannya. Sedikit makan lagi ngantuk. Contohnya puasa Ramadan, itu makan sedikit tapi ngantuk terus. Habis duha tidur, bangun zohor, habis zohor tidur, bangun asar, habis asar tidur. Padahal makan dikit, ngantuk terus. Puasa kan alasan kan. Nah itu. Nah silakan kalau ada lagi pertanyaan. Apa tahlil? Iya. Iya. Halas. Ya, kita lanjutkan pada Ustadz Nurholis.